Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dalam channel Dulur Salembur Center. Kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang biopolok Yayasan Dulur Salembur dengan saudara siapa? Saya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Nah, Jul itu sarjana di bidang teknologi pertanian, keren sekali. Perikanan khusus spesial. Nah, kali ini kita akan tanya sih, gimana tips dan trik membuka biopolok yang sukses kayak di Yayasan Dulur Salembur. Nah, keren kan? Nah, oke, kita tanya langsung aja nih, biar nggak kelamaan basa-basinya. Mas Iqbal, Ya. oke, saya mau tanya nih, banyak yang bertanya, langsung saja nih. Ada yang nanya nih dari teman saya. Mas, katanya, itu kalau bentuk kolam untuk biopolok itu harus bulat ya? Atau boleh bermacam-macam bentuk? Ya, Nah, kalau boleh. menurut saya ya Pak, Mm-mm. bentuk kolam tidak mempengaruhi untuk pemeliharaan ikan. Hmm. Tapi balik lagi ke fisiologikanya. Kalau bentuk kotak kan ada sudut-sudutnya tuh. Sudut. Nah itu biasanya kurang bagus buat ikan. Hanya dibuat biopolok apa bulat. Jadi supaya itu melingkar. Berlari terus berarti Iya. ya. Jadi kalau kotak itu mentok larinya. Iya. Oke, berarti lebih bagus yang bulat berarti ya untuk biopolok itu. Nah, kita lanjut nih. Sebelum dilanjut nih, saya mau tahu nih biopolok itu dari mana sih asalnya? Kok bisa Indonesia sekarang terkenal sama biopoloknya? Jadi biopolok ini sistem teknologinya gitu Mm-mm. yang diadopsi dari pabrik limbah, pengolahan limbah. Jadi aquaculture itu mengadopsi teknologi tersebut. Jadi pengolahan sisa-sisa pakan, kotor-kotoran itu diolah jadi pakan kembali buat bisa jadi pakan. Nah, bioflok itu berasal dari kata bio dan bios dan flok. Jadi kehidupan dan gumpalan. Jadi gitu. gumpalan kehidupan. Bios dan vlog ya. Itu dari bahasa Yunani itu ya? Iya. Wis, keren. Nah, lanjut lagi nih. Nah, sekarang tadi kan udah ada saran ya tentang bentuk kolam itu harus bundar ya. Iya. Nah, sekarang sistem pengaturan airnya kayak gimana sih di biopolok itu? Untuk bioflok itu pengaturannya dia cukup pakai aerator aja. Aerator. Aerasi. Dan ditambahkan ini probiotik. Terus probiotik sama untuk menetralisir untuk menetralkan pH-nya supaya tidak asam itu menggunakan kapur, kaptan. Berarti di air biopolok itu apakah harus ngalir terus apa air yang di kolam satu dialirin lagi ke kolam lain? Ini bioflok itu sistem air tenang, jadi nggak ada air mengalir. Oh gitu ya. Harus tenang dia air. Tapi itu yang kayak ada pancuran-pancuran kolam itu nggak masalah itu ya? Oh itu penambahan teknologi. Kayak itu gelembung-gelembung juga nggak masalah? Itu pakai itu untuk oksigen aja ya. Oksigen larut dalam gitu. dalam wadahnya. Nah, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih. Jadi tadi ada tentang airnya ya, sirkulasi air, ada kolamnya. Nah, sekarang ada lagi. Untuk pemilihan bibit yang bagus itu kayak gimana sih? Yang seperti apa? Bibit yang bagus ya pastinya dari keturunannya, sumbernya. Jadi sumber indukannya itu harus bagus, nggak boleh satu keluarga, ini saudara. Maksudnya turunan satu harus turunan 12 atau nggak turunan 7 lah. Karena itu tergantung kualitasnya gitu. Mengetahuinya kayak gimana tuh mengetahuinya? Biasanya sih ada sertifikat dari BBAT atau enggak dari perikanan apa dinas perikanan. Ada ya. Nah, kalau pemilihan bibit itu misalkan kita ada di para petani kan nggak ada tuh ya sertifikat atau itu mereka bisa budidaya yang udah berjalan lama itu memilih mengetahui bibit yang bagus kayak gimana sih? Kita tanya indukannya itu dari mana aja. Oh gitu ya. Iya. Dikasih tahu berarti ya sama petaninya itu. Asalnya. Oke. Itu bibit itu ukurannya yang ideal tuh yang sebesar apa tuh? Kalau untuk bioflok ini
bagusannya tuh ukuran 9-10. 9 itu apa tuh? Ukuran ikannya 9 cm ya, atau 9 cm. oh 9 cm ya. Udah gede berarti ya, Ya, soalnya lumayan ya. dia udah bisa adaptasi, Hmm. tahan penyakit insya Allah. Oh gitu. Nah, tuh peserta. Jadi ternyata bibit ikan yang bagus itu yang ideal nih untuk di kolam bioflok yang ukuran 10 cm. Nih sepanjang HP kurang lebih lah 9 sampai 10 cm. Nah, kita lanjut nih. Ya. Setelah kita kenal pemilihan bibitnya, itu penebarannya itu ya ada nggak tip-tip dan trik atau waktu-waktu yang pas untuk penebaran ikan, bibit ikan itu? Untuk waktu yang tepat untuk penebaran itu antara pagi dan sore hari. Kalau pagi ke jam 7-an, jadi pas matahari terbit. Dan untuk sorenya itu tergantung dari sikap fisiologi ikannya gitu. Jadi kalau misalnya Fisiologi terlalu siang ikan. kan panas ya kan, panas terus ngeluarin banyak apa lendir-lendir atau itu juga bahaya juga buat ikan kalau siang hari. Kalau subuh kan dia dingin, jadi ademan. Balik lagi ke kitanya juga kalau siang kan kecapean. Oh gitu ya. Terus Itu untuk trik penebaran benih bioflok ini sebaiknya dilakukan karantina minimal 5 hari atau enggak 3 hari. di karantina itu diapain tuh? Pertama, misalnya kalau ikannya udah datang nih, benihnya datang. Kalau misalnya kita beli atau enggak dari orang lain lah, beli. Jadi benih itu kan dalam plastik packing. Plastik packing itu jangan langsung ditebar ke bioflok, wadah bioflok yang udah kita buat. Tapi kita lakukan karantina di bak terpisah. Oh, betul itu ya. Yang udah disiapkan sebelum pas beli benihnya itu. Iya. Jadi siapin isi air, kasih setting aerasi lah atau enggak filter air, ini aerator lah. Kemudian kalau saya menambahkan ini antibiotik. Ada juga antibiotiknya ya? Antibiotik. Apa tuh nama Kalau saya sih antibiotiknya? pakai betadine, iodin. Iodin. Setelah 5 tetes, habis itu dilarutin. Kemudian saya kasih sekitar setengah kilogram ini garam Di airnya itu. kemudian di setting air nih heater untuk pemanas. Bagus tuh, berarti ada juga ya untuk betadine untuk ikan ya, antibiotiknya itu. Ternyata itu cukup simple ya, ternyata pakai iodin dicampur air nih pemirsa. Saya ulangi nih. Ini tip ilmu mahal nih. Untuk antibiotik ikan yang gampang dicari di mana-mana. Pakai iodin tuh semacam betadine ya. Obat luka. Nah, itu dicampur sama 1 liter. 1 liter air. 1 liter air. Ya. Tadi garam buat apa tadi garam? Garam ini untuk biar nggak sakit. Oh, pakai garam juga ya? Campur langsung di baknya itu. Nah, begitu pemirsa. Nah, itu setelah ditebar itu langsung dikasih makan nggak sih? Apa berapa lama kasih makan itu? Dikuasain selama 24 jam. Oh, sehari semalam pertama nebar itu nggak dikasih makan ya? Iya. Karena kalau dikasih makan kan kondisi ikannya belum beradaptasi sama lingkungan baru. Oke. Ini ada lagi nih. Untuk bioflok itu panennya berapa lama tuh katanya nih? Panen bioflok di sini itu untuk ikan lele atau ikan nila? Boleh lah kita bandingin. Untuk lele berapa lama sih jangka panen, untuk ikan nila jangka panennya berapa? Kalau di sini kan untuk lele waktu percobaan pertama itu sekitar 3,5 bulan. 3,5 bulan itu udah ukuran panen. Dan untuk nila waktu itu sekitar 4,5 bulan. Panen ya. Oh, berarti cepetan di bioflok apa di kolam empang biasa untuk jangka panen ikan? Kalau ini bioflok sih. Bioflok cepetan ya. Kalau di empang berapa lama itu biasanya? Bisa 6, soalnya kan dia mungkin ada predatornya, bisa berebut sama ikan-ikan yang lain.
karena ada yang dapat makan, ada yang enggak. Kalau ini kan pastinya semuanya kebakar. Oh iya. Nah tuh peserta, ternyata benar tuh, budidaya ikan di kolam bioplok itu lebih cepat panennya. Nah kita akan lihat ke lokasi bioplok Yayasan Dulur Salembur. Jadi oke, kita langsung saja, seperti apa sih proses bioplok yang sudah dijalankan di Yayasan Dulur Salembur. Oke Mas, boleh kita pandu nih, boleh dipandu. Oke, kita ikut. Kita menggunakan terpal. Terpal. Mereknya lumayan bagus. Oh, berapa meter ini diameter bioplok ini sini? Kalau ini sekitar 2 meter. 2 meter ya lingkar. Ada 2 panjangnya meter, itu ya. Meter, ya. Oh, gitu ya. Ini idealnya tuh sebesar apa nih bioplok yang harus dibuat itu? Oh, kalau mengejar produksi, target produksi itu bagus untuk belajar itu 2 meter, tapi 2 kalau meter. untuk produksi itu 4 meter. 4 meter. Ini 2 meter tuh bisa mencapai berapa banyak isinya? Oh, ini sekitar 1 kintal. 1 kintal. Ikan apa lele? Ikan. Ikan. Nila. Oh, mantap. Ini apa nih yang untuk apa? Gelembung ini ya? Untuk gelembung, untuk oksigen terlarutnya. Oksigen. Ini dari kan, mana? ini kan kalau kita tanpa oksigen kan ini, jadi cuman ngambang doang, air tenang. Itu nggak bagus buat ikan. Oh, Makanya kita setting aerator. ini tuh udara biasa apa oksigen dari pompa gitu apa gimana? Dari ini high blow. Hydro. Iya, high blow. Oh, itu ya. Jadi, anginnya masuk dibuat ini gelembung. Oh, jadi tidak harus. Oh, oke, kita lihat nih. Nah, ini peserta nih. Jadi untuk bikin udara di dalam bioplok itu pakai high glow. High blow atau blower. Oh, jadi udara yang dimasukkan ke dalam air ya. Iya. Tidak harus pakai. Oh, kira ini oksigen yang kayak buat di rumah sakit, itu, bukan ya? Itu mahal harganya. Oh, bukan Ini, itu. Terus dimasuk batu aerasi. Nah, apa ini? Aerasi. Itu untuk memperkecil gelembung itu kalau kita lepas Gede ya? Iya, gede. Nah, ini untuk memperbanyak gelembung-gelembung. Oh, nih. Coba lihat nih. Ada yang pengen tahu nih. Oh, seperti ini ya. Harusnya pakai yang gituan ya? Iya, bisa pakai yang bulat, bisa pakai yang ini. Pokoknya ada batu aerasi. Iya. Nah, kalau ini apa nih? Harus pakai air juga ini? Air ngalir apa gimana nih? Oh, ini penambahan ini buat filter biar nggak kotor. Oh, iya. Jadi semuanya wajib pakai gelembung gini ya, udara gitu. Kalau bioplok, kalau sirkulasi, karena dia ada sirkulasinya, yang ngasilin oksigen lewat sirkulasinya. Oke, nah kita lihat itu ada kolam apa tuh yang gede-gede ini? Jadi kita menggunakan pompa. Gimana tuh? Pompa ini pompa juga. Jadi ini pompa dimasukin ke chamber, habis itu difilter sama filter PC, filter kimia, langsung dibuang lagi pakai air baru lagi. Oh, ini isinya ikan apa nih? Ikan nila. Ikan nila juga ya? Berapa banyak nih ikan yang masuk ke sini? Sekitar 1.000 ikan. 1.000 ekor. 1.000 ekor ya. Ini udah kapan panennya nih? Udah siap. Sekitar sebulan. Oh, baru tanam berarti ya? Bertebar lagi nih ya? Tadi apa? Ras ya? Ras. Sistem ras apa tadi tuh? Restrikulasi aquaculture system. Restrikulasi aquaculture system. Jadi ini hanya perputaran air gitu ya? Iya. Oke. Ini buat apa nih? Kolam satu lagi nih, masih bersih gini. Habis dibersihin, terus sedang lagi persiapan kolam. Persiapan kolam. Lebaran. Oh, Dan niatnya ini untuk pemijahannya, Pak. pemijahan ikan ini. Pemijahan ikan. Lagi di persiapan untuk pemijahan ikan ini. Biar kita nggak usah beli-beli lagi, Pak. Bagus. Bisa ya mijahin ikan itu? Itu cara
pemijahan ikan itu seperti apa sih itu? Kalau nila dia kan sifatnya itu mood breeder. Mood breeder adalah menyimpan anaknya di mulutnya. Gitu. Jadi setelah ikan betina mengeluarkan telur dan ikan jantan mengeluarkan sel sperma, maka terjadi ovulasi. Setelah jadi pembuahan itu induk jantan itu akan menyimpan telur-telurnya itu di mulut. Gitu. Tapi tahu ya, jadi yang untuk pemijahan kapan ikan yang udah bertelur ada tahu berarti ya? Tahu. Ada tanda-tandanya seperti itu? Ada tanda-tandanya. Itu dimakan nggak sih? Ikan nila ya? Ikan nila itu dimakan sama ikan jantan nggak? Enggak, tapi ada juga yang kalau misalnya betinanya kelaparan pasti dimakan gitu. Oh, Makanya gitu. disimpan sama jantannya. Tetapi tidak sepredator lele berarti ya? Iya. Bagus. Ah, jadi begitu peserta. Jadi ini ada lagi sistem RAS. Apa tadi RAS itu? Restrikulasi aquaculture system. Nah, ini ya sana Nusa Lembur selain ada 8 bioflok, juga ada sistem RAS, restrikulasi aquaculture system. Nah, artinya buat apa tuh restrikulasi? itu adalah pengembalian. Jadi sistemnya itu air yang kotor difilter, dibuat jadi bersih lagi airnya. Oh, kayak akuarium gitu Iya. ya. Oh, tuh, kayak akuarium gampangnya. Akuarium ada air, di sana ada atas ada filternya. Nah, itu muter airnya. Ini RAS namanya. Ini isinya ada 1000 lele. 1000 lele. 1000 ikan nila ya. Nila. Baru 1 bulan panen. Ukuran berapa ini? Ukuran sekitar berapa ya ini ya? 10 10 cm. Udah kelihatan ikannya banyak ya. 12. Itu dalam berapa 4 bulan ya panen itu? 4 bulanan apa? 5 bulan setengah. Sebesar apa tuh lele yang ikan yang akan dipanennya itu? Sebesar ini Perkiraan. Oh, gede ya. iya. Tuh. Sekilo 6 atau sekilo 5. Sekilo 6, sekilo 5 udah besar itu ya. Udah siap makan, santap, bakar. Bisa. Jangan lupa undang saya kalau pas panennya. Siap. Ah, bagus. Ini rencananya ada yang mau keluar dijual atau untuk konsumsi sendiri nih? Untuk ini untuk santunan aja, Pak. Santunan. Iya, Tuh, santunan anak yatim. sayang sekali ya kalau misalkan kita dibudidayakan untuk usaha orang tuanya gitu kali untuk modal jualan ikan bakar gitu. Jadi kita udah ada sumber ya sih kita itu sebenarnya. Jadi ini untuk fokus ke santunan anak yatim karena takutnya tidak mencukupi. Insya Allah sih mencukupi. Jadi ini untuk kebutuhan gizi anak-anak aja untuk saat ini. Tapi ada nggak sih untuk pengembangan ekonominya? Artinya kita mungkin bisa membantu kayak tadi tuh bikin ibu-ibu yatim itu ada yang namanya suka masak. Nah, kita bikin rumah makan ikan segar misalkan. Oke nih, jadi saya sedikit menginformasikan nih. Dari sistem RAS ini ada ikan nila sebanyak 1000 ikan, 1 kolam. Jika 2 kolam berarti ada 2000 kurang lebih. Oke, keren sekali. Kita lanjutkan lagi ke video berikutnya. Mudah-mudahan ada yang dapat kita ambil dari pertemuan kali ini. Berbagai tadi pertanyaan untuk membuat biopuk yang baik, ikan yang gimana, sampai ke panennya kapan. Oke, dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.